Kalau nanti pas ke pasar ada orang tuh Om yang bukan jilbab atau hijab ya Mbak, tapi kayak kerudung, dia ditutup ini melingkar gini. Terkadang itu yang dicurigai itu kuyang yang ketika siang itu menjadi manusia. Akhirnya ke pasar. Iya, iya. Ada nggak nemu orang yang Terlihat Mbak gitu. Oh, jadi ada nemu yang itu bisa dicurigai gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya seperti manusia. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa ya, walaupun udah lama nih kita nggak ketemu karena saya sedikit koma di YouTube. Tapi kali ini aku ngajak, ya mungkin kalian pasti kenal gitu, dengan Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Halo Om. Halo Mbak Gina, terima kasih nih sudah diundang ke sini. Nah, saya yang terima kasih. Sama-sama. Sudah main ke sini. Akhirnya setelah bertahun-tahun YouTube di bidang horor bersama suhunya. Sama-sama belajar, Mbak. Kita. Saya senang banget loh, Om. Sama-sama. Terima kasih. Nah, tadi kan kita udah ngobrol ya di tempatnya Om Hao. Jadi buat kamu yang belum nonton, kamu bisa mampir atau setelah video ini, karena kita tadi di sana aku yang ngobrol gitu, cerita-cerita tentang Kalimantan. Nah, ternyata Om Hao ini pernah ke Kalimantan 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Dan ada cerita menarik di sana. Ya, di 2019. 2019. Keduanya di 2019? Sama, iya. Jadi di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Oke. Jadi di antara Juni-Juli waktu itu dan Oktober, Mbak. Dan saya waktu ke sana ke Kalimantan Timur. Ke Samarinda. Iya. Saya kan dari Kalimantan Selatan. Iya, tapi di Kalimantan Selatan di Kota Baru itu ada saudara. Jadi tante saya. Oh, adik tante. sepupu dari ibu saya itu dapat orang sana. Berjodoh dengan Kalimantan. Iya, iya. Jadi ke sana dan istri saya itu juga masih ada keturunan jauh itu dengan Pontianak. Gitu juga. Jadi ada kaitan-kaitannya dengan Kalimantan ya. Iya, iya gitu. Dan kemarin juga istri kapan-kapan ngajak ke Pontianak, ke Singkawang gitu. Ngajak main ke sana, tapi nanti kapan-kapan aja main ke sana karena papa mertua dulu lahir dan tinggal di sana gitu sebelum ke Tanah Jawa gitu. Jadi memang secara emosional ada kedekatan. Ada gitu, kedekatan. Iya. Siapa tahu nanti mau ke Kalimantan Selatan boleh mampir ke rumah saya. Iya, karena kalau ke Kalimantan Selatan itu kulinernya soto Banjar. Ya. Udah nyobain kemarin? Belum sempat. Sama itu apa Mbak yang belibis itu apa? Burung belibis. Iya. Iya, itu digoreng. Ada yang itu juga ya? Ada juga, iya memang ada. Sama pasar apung di Banjarmasin, terus intannya Martapura. Betul. Kerajinan ininya ya? Itu dari batu-batu mulia. Iya, batu-batu mulianya, terus digosok menjadi. Yang pengalaman kalau waktu ke sana itu memang kulinernya Mbak, gitu. Kulinernya aneka buah. Buahnya itu macam-macam gitu ya. Buah-buah hutan itu bahkan durian aja kan macam-macam turunannya, ada yang merah, ada yang kecil itu. Bener. Terus nama-nama buah yang asing gitu. Nggak pernah dengar sebelumnya Nggak pernah berarti? dengar, iya yang waktu kita makan di sana gitu. Terus ini ya, waktu di sana itu yang saya ingat makan ini sate rusa, terus kepiting yang ujar itu, kepiting yang memang dari rawa gitu Mbak. Dan satu hal yang saya ingat ya ini juga mitos tentang minum air sungai. Oh iya. Nanti kalau minum balik ke sini lagi gitu. Dan itu benar apa adanya ya. Entah ini memang kebetulan jodoh atau sugesti. Di pertengahan 2019 itu saya minum air di sana. Dan bahkan itu secara literally itu benar airnya air sungai Mahakam yang benar-benar saya ambil dari sungai. Iya. Dan kalau kata teman yang di sana kan ketika di sini minum air apapun itu atau makan apapun itu kan sudah semuanya berasal dari satu sungai. Gitu. Dan itu memang di akhir tahun di bulan ke-10 ke sana beneran Mbak. Gitu. Berkunjung akhir tahun itu kedua kalinya dalam waktu 1 tahun yang sama gitu. Kemarin Om Hao ke sana tuh dalam rangka apa? Jadi yang pertama itu diundang teman. Jadi ada teman yang ya sukses lah ya dari Jawa. Kemudian ke sana seperti buka perkebunan atau tambang ya biasanya kebanyakan sukses. Terus ngundang saya untuk main ke sana selama 1 minggu. Yang kedua itu syuting dengan Trans7 waktu itu, program on the spot
waktu itu juga 1 minggu di sana. Terus dari 2 hal ini tentunya kan pertama itu seperti saya survei gitu loh Mbak, atau seperti diundang itu untuk studi dulu gitu. Pas kedua kalinya bekerja gitu, karena tempat yang kami kunjungi itu hampir sama, itu salah satunya di Sungai Mahakam, Pulau Kumala yang ada di Tenggarong, kemudian Museum Mula Warman, itu hampir sama. Berikutnya saya kunjungi tempat itu lagi, gitu. Ketika syuting gitu yang kedua kali. Terus kalau yang sama teman saya itu kan mengeksplornya banyak tempat, sampai ke hutan-hutan waktu itu. Terus kita datang ke perkampungan suku Dayak gitu ya. Kalau di sana, saya lupa ada subnya kan biasanya Dayak apa gitu, saya lupa waktu itu. Terus coba hunting ini makanan di sana, terus mengunjungi beberapa tempat-tempat yang dianggap keramat juga, gitu. Dan cerita-cerita tentang supranatural atau mistis itu saya temukan sendiri langsung. Kayaknya banyak nih di sana. Iya, dan dari kemarin tuh sebelum saya bertemu dengan Mbak Gina ya, tuh kangen gitu sama tanah Borneo itu. Sana lagi lah. Amin, semoga ya tahun ini, nggak tahu nanti seperti apa. Syukur-syukur bisa ke Kalimantan Selatan. Iya. Gitu. Atau mau bikin konten di sana, penjelajahan, ayo. Saya bisa mengarahkan loh kemana kita di Kalimantan Selatan. Iya. Waktu itu yang syuting ya Mbak ya, itu memang bahkan karena akses itu sudah, perizinannya sudah beres waktu itu, kita masuk ke satu wilayah yang itu sudah tertutup ketika malam, pengunjung sudah tidak boleh masuk tempat ini. Jadi kita explore itu malam, itu yaitu Pulau Kumala yang ada di Tenggarong, yang posisinya pas di tengah Sungai Mahakam. Di jembatan yang yang sempat ambrol. Iya benar. Itu di jembatan itu, syuting di situ. Dan dari awal nih Mbak, pas ke sana itu memang merasakan satu energi yang berbeda, merasa pulang ke tempat orang yang lebih tua. Oh gitu, perasaan yang perasaannya ditangkap energinya gitu ya. Jadi punya kakek, tapi ini pulang ke tempatnya kakek buyut. Gitu. Jadi pertama kali menginjakan kaki di tanah Borneo gitu yang saya rasakan, dan alhamdulillah ketika bermain ke sana pun diterima gitu. Silaturahmi itu diterima, dan ke Kutai waktu itu, yang kemudian sekarang kan menjadi IKN, calon IKN gitu. Jadi merasakan benar jalan di sana, antar ya tadi sampaikan Mbak Gina ya, antar satu tempat itu menempuh perjalanan jauh, memang jalannya bagus ya, itu yang saya rasakan memang jalannya bagus, tetapi tidak ada tambal ban, jadi harus hati-hati. Terus nggak ada warung di situ, tapi jalannya halus Mbak, gitu. Kanan kiri sawit, kanan kiri hutan, dan rasa dari hutan yang hujan tropis itu terasa. Bahkan siang hari yang terik seperti itu karena dekat dengan Katulistiwa ya. Tapi yang cukup mencengangkan ya, ketika masuk benar-benar ke dalam hutan, akan bertemu dengan gadis-gadis cantik dan berkulit putih mulus gitu. Ketika benar-benar masuk gitu, orang-orang yang bersih gitu kulitnya, dan setiap hari mereka bekerja masuk ke hutan, ke ladang gitu, terus juga paham dengan hukum-hukum adat yang ada di sana yang tidak boleh dilanggar. Terus dikasih tahu juga kalau bertamu sedikit, misal ditawarin sedikit pun harus dicicipi. Nanti apapun kepuhunan. itu. Nanti kepuhunan. Ada dikasih tahu nggak istilahnya itu? Kalau ditawarin, kalau ditolak kepuhunan. Iya, ingat ini. Iya, benar itu. Jadi saya 2 kali Mbak dengan hal ini. Ketika ke Bangka Belitung waktu itu sama, walaupun maaf ya. Misal itu minumannya itu ada sedikit alkohol gitu. Jadi kayak tuak lokal gitu. Jadi kayak minuman fermentasi tapi tidak memabukkan gitu. Terus ada sari buah atau minuman-minuman apa gitu. Terus kalau kita main memang sedikit ataupun ini harus dicoba gitu. Itu apapun itu gitu. Karena saya merasakan gitu, dan yang disuguhkan juga kuliner khasnya gitu. Jadi mungkin untuk beberapa orang yang merasa oh ini nggak cocok atau apa, itu bentuk dari menghargai gitu. Karena kalau enggak nanti kan apa-apa gitu pulang ya. Benar. Dan waktu itu kalau saya ke sana cocok-cocok aja, bahkan sampai habis. Makanan-makanan yang terbilang mungkin aneh ya, yang saya nggak bisa sebutkan, tetapi waktu itu terbilang aneh dan mungkin dirasa beberapa orang ini kok bisa dimakan gitu. Tapi jangan salah, setelah dicicipin enak gitu. Gitu. Ya masih mengingat ya, ada
anjuran kalau misalnya ditawarin makanan atau minuman ya emang harus dicobain paling nggak sedikit. Sedikit gitu. ya, walaupun hanya sedikit. 1 sendok lah Iya, gitu ya. penting Ya. dicobain, jangan ditolak. Karena memang kepercayaan masyarakat Kalimantan pada umumnya itu kalau misalnya ditolak bisa celaka. Iya, Nah, iya. itu istilahnya kepuhunan tadi. Oh, iya. Kepuhunan istilahnya. Iya, termasuk diberi souvenir, Mbak. Oh ya. Iya, waktu itu diberi gelang. Mm-mm. Saya di salah satu desa adat Dayak ya waktu itu. Dan saya jujur ke sana itu takut gitu ya pertama. Terus dilihatin ini Mbak kan di rumah adatnya ya. Ada tumpukan tengkorak-tengkorak. Mm-mm. Dipikir itu kepala manusia, enggak, ternyata orang hutan. Mm. Ditumpuk itu loh Mbak, ditumpuk terus suruh mencoba baju adat yang kayak buat panglima perang katanya ya. Berarti pakai kayak jadi burung tuh loh Mbak, Iya. yang panjang itu. Terus bawa perisai sama mandau. Wah. Nah saya kan takut gitu, tapi dicoba aja Om, itu juga nggak boleh ditolak katanya. Berarti pas kesini diterima gitu. Iya. Terus ada ibu-ibu yang ini panjang Mbak, Oh iya, telinganya, kupingnya iya. telinganya Karena itu pakai anting. dikasih gelang sama waktu itu diberi souvenir yang ini menurut saya souvenirnya unik, Apa tuh? yaitu minyak bumi. Oh. Itu yang benar-benar dalam botol. Mm-mm. Tapi dalamnya ini maaf seperti airnya itu agak hitam keruh. Bentuknya itu kayak maaf ya mungkin maaf banget ya. Jadi kayak itu loh Mbak, sungai itu loh kayak comberan. Oh. Kan dikasih tahu gitu ini bukan air comberan ini tapi ini minyak bumi. Terus waktu dibuka baunya memang petroleum. Gitu. Termasuk batu bara gitu. Jadi souvenirnya itu dikasih itu Mbak, itu terus diceritakan tentang ini seperti apa, terus main sama adik-adiknya itu, terus dikasih tahu kalau membawa kendaraan di sini hati-hati gitu. Nanti kalau menabrak hewan hewan ternak, terutama maaf ya babi gitu, bisa kena sanksi adat lebih berat daripada nabrak orang. Itu Mbak. Itu. Jadi sempat seharian waktu itu main ke desa adat Dayak gitu dan merasakan kondisinya seperti apa, termasuk air sungai itu benar-benar jernih Mbak dan bisa diminum waktu itu. Itu sih waktu ke sana. Waktu ke sana. Tapi untuk pengalaman yang berbau paranormalnya gimana Om? Kan pasti ngalamin hal seperti itu untuk seorang Om Hao gitu kan. Iya, jadi ini kan saya kunjungan pertama ya. Waktu kunjungan pertama itu lebih bermain santai umum gitu ya. Okay. Yang kedua karena pekerjaan waktu itu. Jadi saya mengunjungi 4 lokasi. Jadi pertama adalah jembatan yang ada di Tenggarong, kemudian Pulau Kumala, Museum Mula Warman, Gunung Lipan. Sing ini tuh jembatan sama sungai, Pak. Sama sungai Mahakam dan benar-benar naik perahu sampai tengah. Oh. Benar-benar di tengah waktu itu. Hari pertama itu ke Museum Mula Warman dulu. Jadi ini sudah sempat saya kunjungi, tetapi waktu ke sana kita sebenarnya waktu mau izin tuh dapat penolakan dari pihak museum karena kita disangka mau bikin konten horor. Yang konten horor itu sempat dulu pernah dibikin, kemudian kepala museumnya kena tegur karena sempat ada acara ya kayak kesurupan-kesurupan lah, ya kayak uji nyali lah kita sebutnya gitu. Akhirnya orang takut berkunjung, terus kepalanya diganti waktu itu, ganti yang baru. Kita dengan bendera yang sama ya datang ke situ, tapi program yang lain dites Mbak waktu itu. Jadi ada pengelola museum dengan ya bila kita bilang sejarawannya sana lah. Jadi kan ada ini seperti lembu swana patung itu. Oh, iya. Itu terus ditanyain ini itu apa gitu. Terus beberapa artefak atau benda-benda koleksi juga ditanyakan tanpa di situ ada plakat penjelasan sejarahnya, dan saya benar-benar nggak tahu itu apa. Nah kalau memang ini menjelaskan sejarah bisa nggak gitu. Jadi kayak sidang gitu, kayak sidang skripsi lah, sidang tesis. Dulu ya? Iya, ditanya itu. Karena kalau saya tidak bisa menjawab ini, berarti kan kita mau masuknya sini karena mengulas tentang sejarah dan budaya, bukan secara metafisik. Berarti tidak boleh syuting Mbak. Kenapa gitu? Karena terbawa dulu gitu, dan waktu itu sempat sudah hopeless ya dari pihak kru gitu. Akhirnya oke, saya coba gitu, dan alhamdulillah saya tenang jawabnya. Informasi yang diberikan yang seperti sebelumnya Mbak Gina kan bisa menangkap tuh. Jadi informasi yang diberikan oleh benda-benda koleksi
itu ketika ditanya oleh penguji ya sebenarnya pihak museum, alhamdulillah cocok, akhirnya kita boleh syuting itu di Museum Mula Warman. Dan setelah melihat secara ini ya, secara silsilah, secara garis ini itu memang sepuh atau lebih tua gitu ya, secara tidak langsung mungkin gitu, baik saya ataupun Mbak Gina memang masih ada secara dulu-dulu mungkin kakek-kakeknya masih ada keturunan di situ gitu. Jadi lebih ya alhamdulillah diberi jalan enak gitu. Itu pas ini ke Museum Mula Warman. Terus malamnya waktu itu ke Pulau Kumala gitu. Di Pulau Kumala itu sudah tutup sebenarnya, tapi karena kita izinnya oke, beres, akhirnya kita masuk ke situ Mbak. Dan ketika berkunjung dulu itu siang, ini malam tentunya atmosfernya berbeda. Gimana? Ya, jadi di situ kan ada rumah adat, Mbak. Ada rumah adat panjang itu. Jadi menceritakan tentang kondisi itu, sejarahnya seperti apa, bagaimana pulau ini terbentuk, kemudian mitos tentang patung Lembu Swana itu, karena dulu yang konon ceritanya nih, ketika itu kan dibangunnya tidak dalam kondisi yang gagah atau kondisinya itu duduk. Dan ini pantang sebenarnya dibikin itu, dan disangkut pautkan dengan kejadian jembatan itu ambrol. Itu jadi kurang baik itu Mbak, setelah diperbaiki patungnya ini berdiri gagah. Itu karena ini kan hewan mitologi yang dianggap sakti, yang penguasa Sungai Mahakam itu. Pertama menceritakan itu dulu gitu, jadi ceritanya seperti apa itu. Kemudian kita beranjak ke satu tempat yang di sini menggambarkan tentang dulu bertemunya ya, atau digambarkan tentang Dewi Kumala itu sendiri. Karena beliau kan diyakini sebagai seorang ibu yang melahirkan raja-raja Kutai. Itu jadi ada ular naga dan macam-macam itu. Nah, yang menjadi yang kita benar-benar ini ya was-was itu serangga-serangga besarnya Mbak. Jadi seperti lipan, seperti kalajengking itu ukurannya besar. Karena nocturnal ya, jadi malam tuh keluar gitu. Benar-benar melihat langsung itu keluar gitu. Nah, kita muterin Mbak, jadi muterin tuh pakai mobil itu, mobil safari itu loh. Tiba di satu rumah yang panjang yang saya ceritakan tadi. Di situ boleh dibilang ini satu tempat yang harus pakai ritual adat, jadi kita tidak boleh sembarangan untuk masuk situ. Dan konon ceritanya dari pemandu yang ada di sana, itu tempat atau ada bersemayamnya Sang Panglima Burung katanya gitu. Oh, itu sosok legend tuh. Iya, yang di situ. Jadi ini kalau mau menceritakan atau kita berkunjung harus ada ritual dan pengantarnya, harus ada pemuka setempat. Jadi cukup tahu saja. Dan memang ini ya Mbak, aura power dan karismatiknya itu berbeda rumah itu. Gitu. Dan memang terlihat ya, entitas itu terlihat, tapi saya tidak bisa deskripsikan terlalu dalam. Jadi pas posisinya ada di tengah gitu. Lokasinya itu tepat ada di tengah. Jadi tempat beliau bersemayam atau secara entitas atau secara penggambaran itu beliau Panglima itu ada di situ. Itu. Nah, terus kita selesai jam 12, waktu tengah ya, saya jam 12 dikasih tahu gitu, mau dikasih souvenir lagi. Jadi saya dikasih souvenir lukisan Hudok Mbak, yang topeng magis itu, dikasih itu untuk dibawa ke Jawa gitu, karena merasa relate atau senang dengan apa yang saya sampaikan waktu itu. Itu sih, dan ketika dibawa oleh banyak Pak, jadi apa yang diberikan seperti ini apa, kopiah yang ada manik-manik itu, terus kemudian gelang minyak bumi tadi, terus hiasan tuh ronce-ronce, manik-manik, gantungan kunci, itu banyak waktu itu bawa souvenir, termasuk tas anyaman itu juga. Jadi ketika kemana itu biasanya dikasih gitu, karena ditanya dari Jawa ini dikasih gitu. Itu sih Mbak. Terus kemudian ke Sungai Mahakam waktu itu. Nah, untuk kedua kalinya, jadi yang pertama saya minum langsung, yang kedua ini karena naik itu apa, perahu, saya juga minum juga. Oh gitu. Terus dikasih tahu ini yang diminum kotor gitu, karena banyak batu bara, kan banyak kapal tongkang gitu. Terus waktu itu pas di tengah kita cerita, itu entah mengapa di bawah itu seperti ada gelombang ataupun ada seperti satu pergerakan air.
Nah, ini konon ceritanya Sungai Mahakam ini kan ada mitos naga yang panjangnya dari hulu sampai hilir. Dan kata warga yang mengantar kita, fixernya ya waktu di sana, entitas ini pas waktu kita menceritakan tentang Sungai Mahakam itu bergejolak di bawah. Itu. Dan memang entitas itu gaib, Mbak, tetapi itu bisa dirasakan benar-benar. Tapi ada ombak itu, tapi ombaknya itu stabil, Mbak. Jadi bukan ombak yang menggulingkan kapal itu, bukan, tapi kita merasakan naik turun. Tapi tempat lain tuh tenang. Cuman di daerah area Om Iya, Hao tadi aja? iya, karena kan sungainya sangat lebar ya, gitu. Iya, Kalau kemudian ada kapal yang lewat itu, karena kapalnya tenang dan nggak cepat, dia itu juga mengirim ombaknya itu, gelombang ombaknya itu nggak akan seperti itu. Dan di akhir kita melihat di atas itu ada sinar, entah ini kebetulan, tapi ada awan, itu bentuk ular. Naga gitu. Itu kerekam kamera? Iya, di tayangan On The Spot Trans 7 waktu itu. Nanti coba saya cari deh. Penasaran jadinya. Iya, termasuk yang tentang isu kuyang itu juga, Mbak. Tapi waktu itu tidak bisa kita angkat. Kenapa? Karena tidak boleh itu ditayangkan di televisi, contohnya gitu. Tapi sempat, ya. Iya benar, 2019 tuh sempat ramai di Samarinda. Iya. Ada kuyang yang dikejar-kejar warga kan. Iya. Terus sempat viral juga tuh di videoin sama warga. Iya. Dan saya 2 kali itu isunya itu masih kuat, Mbak. Jadi yang pertama 2019 pertama itu karena kesana undangan main. Itu dikasih tahu, misalkan kita main ke pasar ya, nyari kuliner gitu, nyari buah, terus kue-kue gitu. Dikasih tahu, entah ini benar atau enggak. Tapi kan saya juga menghargai itu tanah yang desa, bukan terus kemudian saya ingin tahu terlalu dalam juga bukan, ketika itu tidak diizinkan ya. Kalau nanti pas ke pasar ada orang tuh Om yang bukan jilbab atau hijab ya Mbak, tapi kayak kerudung, dia ditutup ini melingkar gini. Terkadang itu yang dicurigai itu kuyang yang ketika siang itu menjadi manusia. Jadi ya kembalilah gitu. Iya. Tapi perhatikan nanti kulitnya biasanya putihnya itu putih yang ada darah. Gitu. Biasanya mereka konon ceritanya kan orang yang sebenarnya manusia ya, bukan sosok ya, tetapi seseorang yang mempraktekkan atau menjalani satu ilmu tertentu. Iya, namun ada juga yang ketika menjalani ini melanggar pantangan. Salah satunya nggak boleh makan daging. Jadi ketika makan daging mereka harus menebus itu terus gitu, gagal istilahnya, karena ada yang untuk tujuan awet muda, untuk ilmu tertentu. Kalau mereka yang berhasil ya memang cantik gitu, dan nggak perlu ini keluar katanya gitu. Jadi ini kayak ilmu keabadian, ada yang bilang gitu. Nah, kenapa dia mencari darah itu? Karena untuk mempertahankan hidupnya gitu. Jadi darahnya itu kan habis Mbak katanya gitu, ya dikasih tahu gitu. Terus mereka keluar tuh cari darah nggak untuk makan Om, tapi itu untuk dia itu pengen hidup terus gitu. Jadi menghisap darah untuk percaya nggak percaya kalau di sini tuh mah gitu. Bahkan ya tadi sebelumnya kita bahas juga itu kuatnya ilmu santetnya. Ya di mana-mana sebenarnya ada, tapi ilmu sihirnya apa gitu. Terus yang istilah dulu mandau terbang gitu. Ya itu benar-benar real gitu. Tadi yang Om Hao ke pasar, akhirnya ke pasar? Iya. Ada nggak nemu orang yang terlihat Mbak gitu? Jadi ada nemu yang nggak pasti ya, cuman kayak itu bisa dicurigai gitu. Iya. Jadi ya seperti manusia biasa. Ya maksudnya orang juga gitu belanja gitu seperti biasa, tapi biasanya mereka akan menyembunyikan ini gitu. Karena di sini tuh ada goresan warna hitam kayak apa ya Mbak, modelnya itu kayak guratan gitu loh Mbak. Kalau kita sering gerak-gerak gini kemudian mungkin ini membekas ya gitu, tapi itu hitam gitu. Kenapa? Karena tiap malam lepas. Tapi saya sempat, ya ini secara logis ya, tanpa kesampingkan saya dekat dengan dunia seperti itu atau paham, tapi saya mengesampingkan itu secara logika kan nggak mungkin gitu. Tapi kan nyata, saya dikasih tahu gitu, Pak. Termasuk waktu ke Museum Kayu itu juga melihat ini buaya yang diawetkan. Sumimasen, gomen, aku menyela obrolan kita. Di sini aku pertama kali nih akhirnya mencoba untuk perawatan kulit ya, karena di endorse udah masuk ke YouTube kita. Yeay!
Aku mempercayakan perawatan kulitku itu ke Derma Express karena aku lihat-lihat tuh banyak reviewnya positif gitu dan orang-orang di sana juga merasa puas. Walaupun ini aku deg-degan banget, jujur deg-degan banget. Tapi syukurnya waktu ngobrol sama dokter, aku tuh merasa nyaman aja dan aku konsultasikan gitu juga kan tentang permasalahan kulit aku. Kata dokternya sih kulit aku tuh masalahnya di warna kulit yang tidak merata, terus juga kulitnya agak kering. Dan aku itu kan sering begadang ya, kelihatan nih kalau mata panda aku tuh cukup jelas terlihat. Jadi concern aku itu ya pastinya biar kulit lebih sehat, lebih lembab, dan mata panda aku tuh lebih samar, biar nggak kayak zombie atau kayak Susana nggak sih, matanya hitam. Jadi aku memilih biar tidak salah sangka sebagai demit atau hantu, aku akan merawat kulitku. Setelah konsultasi dengan dokter, aku tuh disuruh nunggu dulu buat dipanggil ke ruang perawatan. Terus nggak lama kemudian aku dipanggil dan masuk ke dalam ruang tindakan gitu. Di sini aku disuruh ngelapisin baju. Aku pikir awalnya ganti baju, ternyata enggak. Perawatan pertama di sini aku di facial, jadi kulit aku dibersihkan, katanya sih diangkat gitu nanti komedo-komedonya. Lumayan tuh komedo-komedo aku. Aku dikit-dikit juga cermin di kamera aku karena pengen ngeliat wajah aku gimana. Aku di sini senang banget, ternyata mbak perawatnya tuh ramah, baik, diajak ngobrol. Jadi rasa gugup aku yang tadi gimana-gimana gitu, itu tuh mulai berkurang gitu. Terus kayak dipijit-pijit gitu juga kan kulitnya. Tenang banget, bahkan aku hampir ketiduran. Ya sih, aku tuh emang gampang banget ketiduran dimanapun dan kapanpun kalau udah ngantuk. Setelah selesai di facial, ini kemudian kulit aku tuh kayak dikasih masker gitu, terus juga di anestesi. Nanti katanya tuh bakal difoto. Setelah difoto baru nanti mulai tindakan. Nah pas mau tindakan ini nih, aku mulai kayak aduh gimana ya nanti aku diapain. Katanya kan mau dikasih DNA salmon, jadi itu kayak serum dimasukin ke bawah kulit. Terus aku balik ke ruangan tadi dan dokter udah ada di sana buat mulai tindakan. Karena aku tuh udah dikasih anestesi, jadi itu biar kayak kulit kita berasa baal tebel gitu loh. Waktu dikasih jarum-jarum kecil itu tuh nggak berasa sakit. Berasa sih sebenarnya jujur, tapi kayak kecil, kayak kesemutan dikit aja. Di sini dokternya ngasih aku serum biar serumnya tuh masuk ke kulit aku. Di hati aku tuh kayak ini gimana ya, aku pengen ngeliat wajah aku tapi nggak bisa karena harus tutup muka. Dan setelah melihat video ini, memang kulit aku terlihat merah-merah gitu karena itu efek dari perawatannya kan. Ternyata setelah di microneedling itu tuh masih ada tindakan lagi nih, jadi masih dimasukin serum-serum itu biar lebih dalam ke dalam kulit aku. Di sini berasa sih kayak ditusuk-tusuk gitu, tapi nggak sakit. Syukurnya juga nggak berdarah-darah lebay gitu loh. Padahal aku di dalam pikiran ini gimana ya wajahku, apakah wajahku udah kayak dibombardir jarum-jarum. Ternyata enggak ya, di video ini tuh biasa aja. Pantesan rasanya juga masih bisa ketahan banget sih buat aku. Terus lanjut ini buat area mata panda aku yang udah mirip Susana kataku itu. Di sini aku berharap banget sih setelah pulang dari sini mata panda aku berkurang tampilannya karena itu problem banget buat aku. Dari zaman remaja tuh aku sering banget begadang, sulit tidur, sampai sekarang udah mengurangi banget sih kebiasaan kurang tidur itu. Tapi tetap aja nih mata panda aku tuh udah menahun. Makanya perlu dimasukkan serum ke bawah area mata biar mengurangi tampilan mata panda aku. Nanti bakal aku kasih foto afternya, tapi after beberapa hari gitu, karena ternyata perawatan ini tuh bikin kulit aku jadi kayak merah-merah gitu. Terus juga agak bentol-bentol dikit gitu. Makanya dikasih sinar nih kata perawatnya biar ngurangin kemerahan di kulit aku. Terus aku disuruh nunggu gitu sekitar 3 harian lah baru nanti kulitnya normal kembali. Tapi dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setelah dikasih sinar kayak gini, aku dikasih sunscreen sebelum pulang biar kulit aku tetap terlindungi walaupun nanti di jalan itu kena matahari. Nah di sini aku seneng banget sih jujur. Terus di foto after wajah aku masih agak merah-merah dan bengkak.
Dan ini di beberapa foto after setelah 3 hari kulit aku jauh membaik dan aku ngerasa tampilan dark circle aku alias mata panda aku yang mirip Susana itu udah gelap banget, itu jauh memudar. Kalian sadar gak sih perbedaannya waktu video aku pertama kali datang sama sekarang? Iya kan? Aduh, aku kayak pengen lagi perawatan di Derma Express. Semoga aku bisa perawatan setiap bulan di Derma Express. Makasih loh udah nonton iklan ini sampai habis. Ayo kita lanjutin obrolan bareng Om Hao. Yang konon ceritanya ketika dulu katanya, ini maaf ya agak random ya, karena saya coba-coba mengingat. Gak apa-apa. Itu ada beberapa orang yang juga melakoni ilmu tertentu. Mereka bekerja sama ya, ataupun mereka ada ilmu buaya. Namun saat memangsa manusia kemudian tertangkap itu kan sialnya. Jadi ketika tertangkap ya ini perjanjian atau ilmu itu selesai gitu. Karena sangat pantang sekali kalau buaya itu makan orang di sana. Itu katanya. Tapi menurut Mbak Gina seperti apa? Berarti buaya yang Om Hao lihat itu dulunya manusia gitu? Iya, katanya menjelma. Ininya secara keterangannya pun ditulis gitu Mbak. Jadi ada yang diyakini dari manusia kemudian entah ini karena banyak versi ya dan budayanya pun berbeda. Jadi mereka terkadang di hari-hari tertentu, masa tertentu berubah menjadi buaya. Tapi ketika kemudian mereka melanggar ya salah satunya makan manusia dan tertangkap, itu saat dibunuh diambil itunya, itu gagal ilmunya. Oh, kalau itu saya baru tahu karena kan itu di Kalimantan Timur kan. Kalau di Kalimantan Selatan di tempat saya itu juga ada sih buaya, cuman itu buaya goib, buaya yang dipelihara yang aku ceritain tadi di tempat Om Hao. Jadi mungkin agak berbeda karena ya itu setiap daerah, bahkan di setiap subsuku Dayak pun juga mereka punya beda-beda mitologinya gitu loh. Iya, tapi memang secara general ilmu buaya sih Mbak. Iya, buaya emang sering sih. Buaya, ular, naga juga. Iya, dan yang naga itu memang membentangnya panjang Mbak itu. Dari hulu ke hilir waktu itu, dan tanya teman yang kenal deket ya di sana, masih keturunan Dayak bener gitu, tanya. Itu memang Sungai Mahakam sendiri digambarkannya seperti lekukan buaya ular. Itu bahkan sampai hulu, dan dia pernah ke Mahakam hulu gitu sampai ke atas, yang itu harus masuk ke hutan terus mencar-mencar gitu. Tapi memang jauh gitu, bisa sampai belasan jam gitu, dan belum sempat ke sana waktu itu Mbak. Iya sih, karena butuh waktu lama kalau mau menjelajahi seluruh Kalimantan. Iya, sangat luas sekali. Jawa aja yang segini kita belum selesai gitu. Iya bener. Terus Om, ada lagi nggak pengalaman yang paranormal atau yang menurut Om tuh membekas banget nih waktu di sana selain yang tadi? Ya, kalau yang paling bekas waktu itu pas ke tengah hutan Mbak, dan ke Sungai Mahakam ya, waktu ke Kalimantan Timur. Ya itu Mbak, waktu ke tengah hutan tuh sempat nggak percaya gitu, kalau nanti di tengah hutan ada gadis cantik gitu ya, berkulit putih bersih gitu ya. Ya ini bukan membicarakan sesuatu hal yang kurang baik ya, tetapi apa iya sih di tempat yang sepanas ini gitu bersih-bersih gitu. Tapi ternyata benar Mbak, dan waktu itu kita tanya ya tempat gitu ya, ini arahnya kemana gitu, dikasih tahu nanti gini, jangan terlalu lama kontak mata gitu. Oh iya. Apalagi tahu kalau orang Jawa gitu ya, takutnya nanti jadi dekat. Iya, baper ntar ya. Itu terus kita jadi ngobrolnya seru atau apa, kok baper atau apa, terus miturut cerita, memang ini bisa dilogika sih, tapi kalau nanti terjadi suka atau apa, nggak bisa pulang, atau nanti bisa terus kena efek magisnya, bisa dinikahkan gitu. Nggak boleh, kan waktu itu masih single Mbak gitu. Terus harus ya bukan takut atau hati-hati, tapi waspada aja gitu, dan nggak boleh menyeremehkan ya, atau kemudian menganggap itu hal yang ngampangin gitu. Tapi memang benar adanya Mbak waktu itu. Jadi kita tanya ini, tapi ya sudah dikasih tahu itu, jadi ya seperlunya aja. Gitu. Jadi ya kita saling menghormati gitu. Terus kita masuk ke suatu tempat, ke suatu daerah yang tadi sebelumnya saya ceritakan. Di situ bawa kendaraannya harus pelan karena banyak hewan ternak babi waktu itu. Jadi hati-hati kalau nyenggol atau nabrak, ini lebih bahaya daripada nabrak orang gitu. Terus kita ke itu tadi, ke rumah yang panjang itu Mbak, rumah yang panjang, rumah adatnya.
Jadi di situ diceritakan ada makam leluhur, kemudian kita disuguh itu tadi gitu. Ya saya menikmati aja gitu. Tapi memang secara spiritual yang saya rasakan itu ketika datang dengan baik ataupun kita dianggap sebagai tamu, itu satu frekuensinya itu cepat nyambung, Mbak. Tujuannya kita paham betul ya dengan adatnya dan kita mengikuti segala aturannya asal itu positif baik. Namun ketika itu kemudian ada sedikit yang tidak baik, memang akan membawa dampak yang kurang baik juga. Yang saya tidak bisa jelaskan itu seperti apa. Tapi memang alhamdulillah waktu itu diterima gitu. Jadi kita bisa eksplor, lihat-lihat ini seperti apa. Dan ya itu tadi beberapa hal-hal yang di luar nalar itu seperti apa ya Mbak ya, mungkin debus ya kalau di sini ya, itu ya real nyata. Dan anak-anak kecil yang masih SD itu pun bisa melakukan. Jadi Om ngelihat sendiri tuh? Iya itu. Terus senjata itu seperti Mando itu setajam itu juga ngelihat gitu Mbak. Ngelihat nggak Mando terbang? Tidak sempat ya, karena kalau terbang yang dalam arti sebenarnya itu kan tidak sembarangan. Iya betul. Itu jadi ketika harga diri mereka terancam, itu baru ini sebagai peringatan. Jadi kalau ditanya terus dikit-dikit santai, dikit-dikit itu terbang nyari apa untuk membunuh atau apa, itu nggak segampang itu. Jadi memang ada sesuatu hal yang ini sudah boleh dibilang tuh sudah menginjak-injak lah, sudah hukum adat itu sudah dilanggar, sudah dirusak, sudah diinjak-injak, itu baru tuh keluar. Tapi nggak, mereka ramah-ramah kok menurut saya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan, wah ini menakutkan atau apa, tapi tetap menghargai lah gitu. Waktu itu yang saya lihat tentang magicnya Mbak, itu secara langsung, termasuk di sana pengobatan. Iya, minyak tertentu yang dipakai. Memang banyak minyak sih kalau di Kalimantan. Ada nyobain minyak tertentu nggak? Kalau waktu itu saya kurang tahu itu apa ya Mbak ya, cuman seperti minyak goreng gitu. Baunya itu agak seperti kalau minyak yang bikin anget itu loh gitu, tapi dipakai misal kita ada keseliwat apa patah tulang di gini, nanti dioprek-oprek gini tuh nyambung. Tapi ini saya nggak merasakannya untuk itu gitu. Terus ada juga beberapa ramuan-ramuan yang dipakai untuk kesehatan ataupun untuk vitalitas. Iya benar. Ramuan-ramuan yang memang diambil dari hutan gitu. Iya, akar-akaran gitu ya, terus kayak batang-batang pohon gitu nggak sih? Iya, batang-batang. Jadi memang bener nyari tanaman-tanaman herbal obat tuh bener-bener di hutan. Jadi bawa kayak tas yang bulat tuh loh Mbak. Iya, butah, bisa beda-beda sih namanya. Dari anyaman kan tas bulatnya. Iya. Kadang ada ornamen-ornamen khasnya, manik-manik gitu. Kemudian waktu sungai itu Mbak, Sungai Mahakam itu yang menurut saya itu tidak terlupakan. Jadi hari pertama itu langsung kayak makan di warung apung gitu. Kemudian saya pikir itu merasakannya langsung gitu, yang masih teringat gitu. Tapi ternyata ketika kamu datang ke sini, minum air di sini atau makan di sini itu sudah termasuk mencoba airnya. Dan pasti turut cerita atau mitosnya. Ini mitos ya menurut saya ya. Siapa yang mengicipi atau meminum air Mahakam nanti akan kembali ke sini. Ya itu saya buktikan, entah ini kebetulan benar. Di 1 tahun yang sama pula gitu. Iya. Ini menurut saya ya, magisnya itu seperti itu. Gitu. Berarti kan kalau aku tangkap dari cerita Om Hao tuh pengalamannya positif dan bertemu dengan entitas yang memang juga positif. Tapi ada nggak sih ketemu atau sekelibat atau gimana sama energi atau entitas yang negatif gitu sama di sana? Iya, ini yang membedakan dengan di tanah Jawa Mbak gitu. Ketika saya keluar Jawa ya, entah itu Sumatera, kepulauan yang ada di kepulauannya ataupun di Borneo termasuk Bali. Tapi membedakannya ketika di ini ya, di luar Jawa tapi yang di Borneo ataupun di Sumatera itu karena hutan tuh masih ada beberapa hutan yang asri yang memang kita boleh bilang hutan perawan ya. Ada beberapa entitas itu yang tidak berwujud. Gimana itu? Dalam artian kalau di sini kan pohon besar, banyak kuntilanak di situ. Atau ada gondoruo atau entitas-entitas yang menakutkan atau dengan wujud-wujud yang absurd ya. Di sana itu energi semua Mbak. Jadi energi itu hanya seperti asap. Kayak kita ini ya maaf mungkin merokok atau nge-vape ya, jadi gumpalan aja. Gumpalan asap. Iya. Dan
itu mereka ada di suatu tempat yang sekiranya tempat itu semakin tidak pernah dikunjungi oleh manusia, mereka akan berbentuk energi saja. Jadi bukan berbentuk wujud. Itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Karena gini Mbak, ada di beberapa entitas itu kan aslinya sebenarnya energi. Tapi ketika mereka bersinggungan dengan manusia, kemudian secara sugesti atau cara pikir orang ya, atau sesuatu orang yang pikirkan, misal terpikir tentang satu entitas berwujud seperti kuntilanak misal. Walaupun ini bukan kuntilanak asli, hanya energi, dia bisa copy paste. Sehingga tersugesti, kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh Mbak, itu. Jadi mereka menampakkan wujud yang seperti ini, gitu. Jadi seperti menyerupai perempuan bergaun putih misalkan. Tapi kalau di sana seperti saya melihat gondoruo, pocong ataupun apa itu boleh dibilang nggak ada. Ya sebenarnya kalau kayak entitas gondoruo mungkin ada di hutan-hutan ya, tapi semuanya bentuk gumpalan Mbak. Jadi kayak satu pohon Mbak itu, seperti pohon itu ini kejatuhan salju. Ya jadi ini daun ranting itu jadi pada ngumpul di atas gitu, kayak awan-awan, jadi terbang pelan kayak ektoplasma gitu, kayak dia berbentuk ekor panjang gitu. Jadinya cantik ya, bukan menakutkan. Iya, kayak kunang-kunang. Aku ngebayangin gitu. Kok jadi bagus gitu. Dan interaksi antara manusia itu sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali, sehingga di sini ada tingkat keasliannya dari suatu makhluk astral itu yang terjaga. Ketika di hutan ini berbeda ketika di Jawa yang beberapa sudah digusur, hutan sudah menipis, kemudian interaksi-interaksi yang ibarat kata lebih untuk tujuan negatif ya, seperti entah itu pesugihan, minta ilmu tertentu atau ingin berkomunikasi, itu kan ada komunikasi dua arah, itu secara tidak langsung mereka memvisualisasikan Mbak. Itu sebenarnya di Kalimantan contohnya itu tidak ada. Berarti dari penjelasannya Om Hao, justru ketika tempat itu banyaknya manusia dan banyaknya persepsi, emosi negatif, justru yang bikin tempat itu tuh ada makhluk-makhluk negatif gitu yang menyeramkan. Di tempat-tempat yang jarang terjamah manusia, bisa dibilang aman, damai, sejahtera gitu. Iya, karena semakin tingginya populasi manusia, itu kan memori ataupun dramanya kan semakin banyak Mbak. Hal ini yang singgungan dari entitas-entitas astral ini, entah yang asli penghuni situ, lantas kemudian tergusur, atau yang dibawa oleh manusia itu sendiri. Akhirnya mereka bisa mewujudkan penampakan macam-macam bentuk, karena sejatinya residual energi dan residual memori itu bisa diserap oleh entitas tersebut. Make sense. Ya, misalkan ada satu rumah atau satu tempat yang boleh dibilang drama itu terjadi ketika di situ ada pembantaian. Ya, dan ini juga berasal dari residual memori dari orang itu. Misalkan setiap orang kan punya korinnya, itu yang tertinggal. Energinya, residual energinya diserap oleh entitas yang ada di situ untuk mewujudkan dengan tujuan entah itu baik atau dengan tujuan buruk. Tujuan baik semisal minta didoakan tempat itu biar tidak terjadi lagi, atau mendoakan yang sudah wafat arwahnya ya itu diterima, karena arwah atau ruh itu kan walau alam, kita nggak tahu. Sementara yang tujuannya negatif berusaha untuk interaksi, menakuti, atau mereka kemudian ketika itu didatangi ya untuk tujuan yang tidak baik seperti untuk judi misalkan, atau ngilmu, atau menguji hal tertentu, mereka senang. Lah, kota atau suatu daerah ketika laju pertumbuhan populasinya tinggi, ini pun juga diikuti dengan laju populasi dari makhluk astral yang cukup tinggi juga secara penyerupaan gitu. Nah, sementara kalau di suatu tempat yang memang benar-benar tempat ini belum pernah terjamah, entitas ini tidak pernah berinteraksi sama sekali. Jadi mereka masih bentuk murni, energi. Ya bentuknya seperti kayak api, gumpalan asap kayak gumpalan gitu ya. Asap, gumpalan cahaya atau kilauan api seperti itu, Mbak. Dulu aku kan pendatang ya di Jakarta ya. Dan orang pasti ketika dengar Kalimantan tuh mikir Kalimantan seseram itu gitu kan. Tapi ketika aku dengar cerita orang di Pulau Jawa, kan narasumber aku juga banyak cerita-cerita gitu. Bahkan yang kejadiannya di Jakarta yang itu tuh kota padat banget gitu. Justru menurut aku di sini lebih menyeramkan dibanding Kalimantan gitu. Kenapa? Dan sekarang aku dapat jawabannya dari Om Hao, karena di sini lebih banyak manusia, lebih banyak energi, terutama energi negatif, banyak juga persepsi-persepsi terhadap makhluk astral, dan akhirnya energi itulah yang menyerap
energi negatif manusia tadi, Iya, drama-drama itu, iya, dan iya. membentuklah sebuah sosok yang negatif, misalnya menyeramkan, berdarah-darah. Iya, iya. Itu karena energi manusia Iya, iya. sebenarnya Menjadi ya. tempat ini kemudian terkesan mistis, horor, dan angker. Iya. Sementara tadi tempat yang disebutkan, misal di sini ada air terjun, hutan, gunung yang tidak pernah terjamah, itu kemudian dikeramatkan atau disakralkan. Oh. Gitu. Karena hanya orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu yang bisa masuk. Iya. Sehingga kalau kita bilang beberapa kota gaib yang punya nama atau kita ketahui, karena banyaknya orang ingin berinteraksi dan ingin melihat. Sehingga ini akan gampang terlihat, Mbak. Yang membedakan tempat-tempat yang lain, entah itu kota atau kerajaan gaib yang memang ada di pelosok, ya kita bilang undetect, tidak bisa terdeteksi. Kenapa? Karena ketika itu sudah diketahui orang, kemudian mencoba untuk interaksi, ada jalan untuk bisa menembus itu. Tapi yang benar-benar pure ya, yang asli, itu tidak bisa dilihat, bahkan dengan mata batin. Karena apa? Energi yang ada di situ. Gitu. Secara metafisik logikanya demikian. Enak banget ya ngobrol sama Om Hao, kayak aku tuh paham gitu loh, dijelaskan secara logika. Oh iya benar sih, pantesan di sini yang orang bilang Kalimantan lebih menyeramkan. Om Hao udah ke Kalimantan ternyata. Iya, iya. Jadi kesimpulannya ketika saya berkunjung ke sana ya, yang tentu pertama belajar tentang budaya baru. Itu bagaimana kita paham dan memahami gitu. Seperti kata pepatah kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan semuanya pasti baik ya, gitu. Jadi kita tetap memposisikan kita seperti orang yang tidak tahu apa-apa dan kita orang baru, tapi tetap menghormati setiap perbedaan, tanpa mencela tentang hal itu. Insya Allah semua aman. Yang kedua, seperti yang tadi Mbak Gina sampaikan ya, seram itu tercipta dari pikiran kita, gitu. Dan bisa, jangan kita harap atau kita berpikir tempat itu seram, tempat ini angker. Kita harus melihat di sekitar kita dulu. Terkadang rumah kita juga bisa lebih menyeramkan. Betul sekali. Gitu. Karena ada historis apa sih di situ, di rumah itu. Jadi lebih mudah kita melihat di luar daripada kita melihat di dalam. Dan berikutnya yang ketiga, kita terlahir dengan banyak budaya. Dari budaya itu menghasilkan suatu produk budaya. Hal ini juga yang menciptakan tentang mitos, mistis, legenda, dan metafisik. Tiap tempat itu pasti berbeda-beda, dan ini yang harus kita hargai, harus kita hormati. Gitu. Nah terus ini sih pertanyaan aku juga kan, Om Hao kalau untuk Jawa, ahlinya lah ya gitu. Ya paham aja, tahu gitu Mbak. Belum ahli dan belum kemana-mana juga. Terutama terkait dengan dunia metafisik gitu kan. Ketika sudah ke Kalimantan 2 kali, menurut Om Hao letak perbedaan utamanya itu di mana sih antara dunia metafisik antara Pulau Jawa dan juga Kalimantan? Terus apakah ada keterkaitan antara satu sama lain gitu? Iya, memang dalam beberapa literatur sejarah ya, dari keberadaan dan peradaban kerajaan itu memang kita ketahui Kalimantan lebih tua. Ada beberapa yang menyebutkan di situ, pembentukannya juga secara geografis, dan dulu memang itu menyatu Mbak sebenarnya sebelum terjadi ini ya, zaman es ya. Laut Jawa kemudian itu tergenang dan sekarang menjadi laut yang dulu daratan. Berikutnya adalah karena populasi yang ada di tanah Jawa ini tinggi, sehingga menciptakan produk metafisik yang lebih beraneka ragam. Gitu. Tapi turunannya banyak. Di Jawa ini turunannya lebih banyak daripada yang asli ada di Kalimantan. Kenapa? Karena sedikitnya interaksi. Dan sifat tuanya itu, Mbak. Jadi, menurut saya terkadang hanya orang-orang tertentu atau memiliki sesuatu hal tertentu yang ketika masuk ke tanah Borneo itu bisa diperlihatkan. Tapi ketika itu bergeser ya, yang dari tanah Borneo ke Jawa itu bisa melihat. Jadi aksesnya gimana ya? Mungkin OS-nya lebih di atas sedikit. Gitu. Karena ini masih asli. Asli itu akan susah untuk dilihat, Mbak, untuk yang asli. Yang menurut saya membedakan, dan ketika di sana itu lebih natural, sementara di tanah Jawa itu lebih bervariasi. Karena penduduknya lebih banyak tadi ya? Iya, jadi semakin banyak populasi kan semakin banyak produk budaya yang dihasilkan. Itu yang membedakan. Kalau puluhan tahun ke depan IKN jadi ya di Kalimantan, kira-kira apakah Kalimantan bakal seperti Jawa? Kemungkinan gitu. Tapi ini memang membutuhkan waktu ya, gitu. Tapi
akan terbawa itu pasti, Mbak. Karena Gitu. itu dari manusianya sendiri Iya, ya. iya. Karena kebanyakan ketika di sana satu tempat hamparan yang masih hutan, perkebunan, walaupun itu sudah dibuka menjadi satu perkebunannya, dirambah gitu, tetap entitas itu sangat jarang, Mbak. Karena kenapa? Di dalam perkebunan pun apakah ada tempat tinggal yang cukup memuat banyak kakak misalkan kan enggak gitu. Jadi tetap ada tentang hal-hal itu, tetap ada yang membedakan tentang kalau menurut saya ke aneka-ragamannya, lebih bervariasi di Jawa, tetapi lebih original di Kalimantan. Untuk kita membicarakan tentang metafisik ya. Gitu. Seru banget. Terus ini lagi Om, aku mau nanya, kan aku minggu depan mau naik gunung kan, pertama kali. Kemana Mbak? Ke perahu. Oh, ke perahu. Banyak yang bilang kan teman-teman yang pendaki gunung ke perahu aja kan katanya lebih ramah untuk pemula. Jadi rencananya ke sana. Aku sangat excited sih. Aku juga udah latihan fisik, tapi juga kan banyak juga nih narasumber aku yang cerita horor pendakian gitu. Nah, gunung di Jawa itu apakah memang seserem itu kah? Atau itu tuh ada faktor lain gitu dari Om? Iya, kalau menurut saya lebih ke sakral ya Mbak ya. Sebenarnya dimanapun ini, seram itu kan tergantung kita, pikiran kita. Memang banyak cerita-cerita sejarah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mitos, mistis, dan legenda yang mewarnai gunung. Dan di tanah Jawa ini kan banyak sekali. Jadi masuk dalam gugusan pegunungan baik vulkanik aktif ataupun vulkanik non aktif gitu ya. Kalau menurut saya sih tetap semuanya angker ataupun mistis gitu dimanapun itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita paham betul ya ketika ke situ, terutama fisik. Kemudian jika kemudian ada pantangan, baik itu sebelum atau sesudah sampai di lokasi yang disampaikan tidak diperbolehkan atau kita belum ada kesiapan secara lahir dan batin, mending ditunda dulu kalau saran saya gitu. Karena ada banyak beberapa kasus yang ya amit-amitnya kayak gitulah gitu. Tapi kalau dibilang tentang berkaitan dengan berbalut dengan mistis ya semua itu. Salah satu yang ya karena kan banyak yang dikeramatkan Mbak di tanah Jawa. Kalau kita lihat di Jawa Tengah aja kan Gunung Merapi, Gunung Lawu gitu ya. Karena sangat erat sekali dengan para leluhur dan budaya yang pernah ada di sini. Itu sih Mbak. Kalau aku kan sebagai pendatang nih orang Kalimantan ke Jawa gitu. Apakah ada wejangan tertentu sebelum saya mendaki nih? Tentunya semuanya sama sih Mbak. Untuk tetap jaga etika, sopan santun dan siapkan mental, fisik dan juga ini persediaan ketika nanti naik gitu. Persediaan dalam artian bekal yang cukup ya, gitu. Dan terkadang ketika kita masih pertama, saya sih jujur ya, bukan hobi untuk mendaki gunung, tapi memang mendengarkan beberapa cerita teman saat nanti ada himbauan, warning ataupun sesuatu yang memperingatkan, ada baiknya itu dipatuhi. Karena kadang yang menghampiri kita itu belum tentu ya kita boleh bilang dari bangsa manusia, tapi dari entitas astral yang ada di situ menyamar. Itu yang kadang memberikan informasi ketika itu dilanggar, hal-hal yang tidak teringat amit-amit terjadi gitu. Itu sih Mbak. Jadi tetap waspada ya. Tetap waspada. Waspada, takut jangan tapi waspada tetap. Gitu. Itu sih Mbak. Sebagai penutup, tadi kan di video di sama Om Hao, aku tuh kata Om Hao ada sesuatu di tubuhku seperti tanda yang bisa mengakses informasi walaupun tidak bisa melihat dan tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah, tadi tuh sempat di luar kamera kami melakukan sesuatu. Itu penjelasannya gimana sih Om? Kok bisa seperti itu gitu? Iya. Ini jadi kalau kita bilang tentang anak-anak Nusantara itu pasti memiliki garis darah leluhur yang berbeda-beda tapi sama Mbak. Jadi dari satu akar yang sama. Dan terkadang kita memiliki tanda-tanda itu yang bisa diakses dan tidak bisa diakses. Yang bisa diakses itu umum. Yang itu biasanya di telapak tangan. Tapi ada yang tidak bisa diakses atau khusus, itu ada di bagian tubuh-tubuh tertentu yang lokasinya cukup di dalam. Misalkan kalau laki-laki misal contohnya ada di dada, di bagian tubuh yang maaf ya, harus membuka baju untuk melihat itu atau merasakan itu. Nah, kalau yang di tangan ini memang ketika kita bertemu satu frekuensi atau kita datang ke suatu tempat, ini yang nanti akan kita cek dulu gitu. Misal Mbak datang ke suatu tempat di Jawa ya, ke gunung tertentu, kok saya bisa mendapatkan informasi ini? Saya pertama kali datang ke sini, saya belum pernah membaca, tapi kok saya tahu ceritanya.
ketika kita meminta informasi itu. Berarti QR code-nya kita kebaca gitu. Nah, ini biasanya posisinya di sini, Mbak. Jadi kalau nanti Mbak Anggi merasakan seperti ada anget, ini kan ruangnya dingin ya? Iya, benar-benar. Anget, kesemutan atau ada angin tanpa ada sentuhan tangan kulit secara langsung, berarti itu terbaca ini. Jadi frekuensi kita satu frekuensi. Dan ini terasa, Mbak, memang hangat. Kayak ada angin muter atau kayak keringan di sini, kayak ada kesemutan atau listrik. Ini kalau di sini juga nanti akan terasa hangat, Mbak. Tapi tanpa saya menyentuh ya. Nah, ini. Berarti apa yang kita obrolkan itu nyambung, berarti kita ada satu frekuensi yang sama. Kalau nggak satu frekuensi pusing, Mbak, dan kita nggak bisa ngobrol. Karena forum kita ini kan ngobrol hal tentang metafisik dan supranatural. Gitu. Nah, iya nih. Iya. Ini Mbak kerasa ini. Ini tanpa kita rekayasa dan gimmick ya. Sama sekali nggak ada gimmick ya. Iya. Kayak rasanya tuh kalau dari aku ya, ini kayak ada sesuatu di sini kayak berputar terus kesemutan, kayak ada aliran listrik tuh, kayak gitu loh. Iya. Nah, ini mungkin nanti suatu ketika kalau Mbak berkunjung kemanapun, misal di Tanah Jawa, misal, oh saya ingin tahu tentang cerita ini, nanti tinggal di gini aja, Mbak. Atau biar nggak ketahuan, gini aja pelan. Gitu. Jadi ibarat kata kayak kita QR, nanti keluar ceritanya tentang ini apa. Kayak kita di museum tuh loh, model-model sekarang. Iya. Atau kayak kita yang bayar yang itu, yang pakai digital itu. Kris. Modelnya gitu. Iya. Itu sih, Mbak. Berarti kalau Om Hao tuh bisa langsung interaksi, cuman kalau aku sifatnya menerima ya. Mungkin nanti informasinya entah dari orang sekitar kayak yang bercerita ke aku gitu ya. Atau dari entitas. Tanpa melihat ya, tanpa mendengar. Tadi langsung udah ada gambaran atau dari tempat itu yang memberikan residual memori atau residual energi. Tuh. Oh ya. Dari tadi terakhir mulu dah. Ngumpul sama Om Hao. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Aku tuh penasaran deh, kan aku selama di Kalimantan, aku tuh ngerasa sering aja kejadian hal-hal yang gak masuk akal. Tapi ketika aku di Jawa, bahkan ketika aku ke tempat yang horor gitu ya, dan ketika satu rombongan itu ngalamin hal horor, aku tuh jadi orang yang sama sekali nggak ngalamin. Itu kenapa ya, waktu di Jawa justru aku kayak aman-aman aja. Padahal aku tuh pengen loh Om, kayak ngerasain yang lain lihat ini, terus ada yang jatuh lah inilah, kayak kok aku nggak nemu di aku gitu. Iya, itu sebenarnya bentuk dari mereka ingin berinteraksi, entah di sini ada rasa ingin tahu atau melanggar sesuatu, Mbak. Jadi ada interaksi berupa itu teguran atau eksistensi yang mungkin orang lain tuh tahu merasakan, tapi kenapa Mbak Gina nggak merasakan? Karena ketika nggak ingin tahu ataupun hanya ingin sekedar tahu itu tidak bisa. Jadi memang datang untuk tujuan misi tertentu. Misal untuk menceritakan suatu tempat. Tapi kalau berkaitan dengan entitas astral, secara tidak langsung mereka menjaga jarak nih untuk berinteraksi. Gitu. Karena sifatnya tadi yang hanya menerima. Oh iya. Iya, itu sih Mbak yang membedakan. Oh, I see. Aku bersyukur juga sih di satu sisi ya, udah bertahun-tahun di sini aman gitu. Berkata bisa berinteraksi dengan gaib, tetapi ada filternya. Oh, aku gitu ya? Nah, modelnya gitu. Karena kan ada yang bisa berinteraksi nggak ke filter, iya sih. Ngelihat apa aja, Mbak. Iya sih. Tanpa ada ini ya. Tapi ibarat kata yang masuk ke tempatmu itu hanya yang diperlukan saja. Kalau mereka hanya sekedar eksistensi, iseng itu nggak bisa. Oh gitu. Itu, ya. Alhamdulillah ya. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu ya Om. Kita panjang lebar bercerita dari cerita Om Hao di Kalimantan, dan alhamdulillah ya aku sebagai warga Kalimantan senang gitu karena Om Hao kesana tuh dapat kesan yang positif banget gitu. Dan semoga Om bisa main nanti ke Kalimantan Selatan. Kangen Mbak kesana. Datengin tante mungkin di Kota Baru ya. Pasti mampir ke Banjarbaru nanti, atau kita bisa jalan-jalan di Kalsel. Aku udah ke semua kabupaten kota di Kalsel karena pernah pindah-pindah. Iya, udah pindah-pindah gitu. Jadi banyak teman lah di sana. Dan buat kamu yang belum mampir ke tempat Om Hao di obrolan santai ya. Nah, kita tadi ada ngobrol sebelumnya, silahkan mampir di sana. Jangan lupa untuk dukung kita terus. Like, comment, subscribe. Semoga kita berdua selalu bisa menjadi teman di waktu senggang kamu. Amin. Aku sama Om Hao pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Salam rahayu. Makasih Mbak Gina. Semuanya. Mbak Gina. Terima kasih. Wow. Udah masa sama diri sendiri.